Inilah bentuk luapan kegembiraan yang ditunjukkan pendukung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Ones Pahabol. Setelah menyaksikan langsung putusan hasil sengketa Pilkada Gubernur Papua Pegunungan di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin 24 Februari, di mana ke-9 Hakim MK menolak semua gugatan pemohon Beva Yigi Balom dan Atan Pahabol. Putusan nomor 293/PHPU GUP 23/2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang melalui perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan tahun 2024 diajukan oleh Beva Yigi Balom, SMSI, dan Nathan Pahabol, SPD pasangan calon nomor urut 2, memberi kuasa kepada Habel Rumbaik SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan memberi kuasa kepada Ali Nurdin SH STMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Dr. John Tabo dan Dr. Ones Pahabol MM pasangan calon nomor urut 1 memberi kuasa kepada Semi Benyamin Alatun Nusa dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku tengah waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karena perkara aku telah dilanjutkan di sidang pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian, maka mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait bersama-sama dengan pokok permohonan. Pokok permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang RI tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 12:36 waktu Indonesia Barat oleh 9 Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Jepri Purkonanta Tarigan sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur John Tabo Ones Pahabol yang menyaksikan pembacaan putusan melalui layar kaca secara terpisah menyampaikan rasa syukur serta apresiasi untuk semua masyarakat Papua Pegunungan yang terus memberikan dukungan langsung maupun melalui doa, sehingga pasangan Jones melalui putusan Mahkamah Konstitusi sah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan pertama untuk 5 tahun ke depan. Ya, puji Tuhan, pertama sangat memuaskan karena manusia berpikir tergesa-gesa untuk sesuatu itu harus terjadi, tapi Tuhan punya maksud beda, sehingga kemarin dismissal tidak jadi diputuskan, kemudian lanjut ke pembuktian baru hari ini baru benar-benar hasil yang sudah masak. Jadi itu bagian dari Tuhan punya mau. Jadi Bapak Gubernur dengan saya sebagai Wakil Gubernur, kami merasa bahwa hasil yang sudah masak ini, kemudian hasil masak juga dalam artian di sini adalah doa dari masyarakat 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Mereka terus berdoa untuk figur yang mereka benar-benar dari nurani mereka kirim dua orang figur yang menurut mereka, dan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Saya bersama Pak Ones Pahabol, kami mengucap syukur
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini semua karena Yesus baik. Dan terima kasih banyak seluruh orang tua masyarakat saya Papua Pegunungan, 8 kabupaten Provinsi Papua Pegunungan yang sudah memberi yang terbaik di dalam pertandingan ini. Dan dengan adanya putusan hari ini di MK, ini sebuah proses pembelajaran yang luar biasa. Yang pertama kali Provinsi baru Papua Gunung mendapat ruang untuk membuktikan kebenaran dan keadilan itu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan terima kasih, ini semua hasil doa-doa mama-mama, orang tua, adik-adik, ponakan, cucu-cucu semua yang ada di Papua Pegunungan. Dengan demikian, mari kita sama-sama mengucap syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita fokus sekarang untuk berpikir untuk kita kerja apa yang kita sudah janji di dalam program penyampaian program tawaran visi dan misi kami kepada masyarakat. Itu yang kami harus lakukan. Karena itu saya mengajak kepada seluruh ASN yang ada di 8 kabupaten, bahkan yang ada di provinsi, mari rapatkan barisan, bersatu untuk kita sama-sama berpikir, bekerja untuk membawa keluar dari ketertinggalan yang kami sudah cukup lama mengalami di tanah Papua Pegunungan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, semua doa-doa ini Tuhan jawab tepat pada waktunya. Ya, karena segala sesuatu itu semuanya indah pada waktunya. Saya jadi gubernur, Ones jadi gubernur bukan secara kebetulan. Itu sudah rancangan Tuhan. Saya percaya sekali, semua proses halangan ini, tapi itu Tuhan izinkan. Supaya kita jadi pemimpin belajar kesabaran, belajar sabar, belajar tidak boleh bohong, belajar tidak boleh kita tipu. Ya, kita harus jujur sesuai dengan ajaran agama, ajaran firman. Ya, kami doanya meminta hikmat Tuhan, supaya Tuhan memberi hikmat kepemimpinan kami, seluruh adik-adik, saudara-saudara yang ASN mendapat kesempatan yang baik, dan harus bertanggung jawab kita bekerja untuk memajukan negeri kami, daerah kami, Papua Pegunungan yang masih tinggal di Onai, masih pakai koteka, masih pakai sali. Kita mau tinggalkan itu, dan kita mau maju. Jadi terima kasih, mari ASN juga bersatu. Ya, jabatan akan menjadi banyak dan manusia akan berkurang, karena semua kabupaten harus isi. Ya, jabatan-jabatan OPD itu pakai persyaratan. Jadi kita kembali belajar pakai aturan. Ya, jangan hanya golongan 2A baru mau jadi kepala bagian, tidak boleh. Ya, jangan seorang mantri mau jadi camat, tidak boleh. Kita harus kembali kepada profesi yang kita miliki, ya, sesuai dengan aturan ASN yang berlaku di Republik Indonesia ini. Itu sesuai juga dengan kita sekolah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, naik kelas sampai tamat. Jadi harus kita kembali mendapat eselon jabatan itu mulai dari eselon 4, eselon 3, eselon 2 dan seterusnya. Jangan bermimpi belum pernah duduk di eselon 4 langsung eselon 3. Itu kamu akan rugi karena tidak pernah naik pangkat. Ya, karena itu mari saya mengajak, ini provinsi baru, kita gubernur pertama, kita sama-sama punya kekurangan, mari kita saling lengkapi dengan aturan yang sudah digariskan. Ya, kalau kita sudah kembali kepada aturan, orang gunung akan maju cepat dan pintar jadi profesional. Ya, semua lini kita masing-masing, jangan sampai itu saya sudah bilang, pendidikan guru baru mau pergi jadi camat lagi, itu salah juga ya. Tapi kalau penghargaan sudah lama mengabdi guru dekat pensiun tidak apa-apa. Jadi para bupati juga lihat kebaikan itu. Dan terima kasih semua keluarga yang mendoakan kami, dan kami tetap lurus jalan dengan proses-proses selanjutnya. Kami ikuti penetapan KPU
terus paripurna DPR dan pelantikan. Setelah pelantikan kami semua akan kembali. Karena itu semua masyarakat saya minta semua standby di Wamena dan Jayapura. Tidak boleh ke Jakarta, nanti beban ya. Nah, beban kita mau kerja, kita mau maju, jadi belajar kita sabar. Jadi semua tunggu syukuran semua di Wamena, di Jayapura dan di masing-masing kabupaten. Jadi kita akan kembali ke sana. Setelah MK resmi menolak permohonan pasangan B. Fahyi Gibalom Nathan Pahabol, KPU Papua Pegunungan akan menetapkan kembali pasangan John Tabones Pahabol sebagai gubernur dan wakil gubernur pada Rabu mendatang. Kemudian akan diparipurnakan di DPR Papua Pegunungan sebagai syarat Kementerian Dalam Negeri untuk pelantikan. Dari Jakarta, Tim Liputan Jurnal Tanah Papua melaporkan.